Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, berjudul Desa Tanpa Suara Azan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ayuni Trisnawati dan sudah diterbitkan oleh WT Publishing. Dan di sini Mang Ripan juga sudah mendapatkan izin untuk mengangkat ceritanya. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Gita segera memalingkan wajahnya akibat rasa takut menguasai dirinya. Dia menutup mata rapat-rapat, tak lagi dia hiraukan keberadaan Menik yang muncul secara tiba-tiba. "Mas Bimo!" teriaknya dengan kencang saat merasa seseorang sedang memegang tangannya. "Ada apa, Dek?" Bimo yang terkejut ikut berteriak. Lelaki itu terlihat sesekali berhah karena kepedasan. Wajahnya tampak memerah. Aku pikir itu bukan kamu, Mas." Gita mengecilkan volume suaranya. Dia meremas selimut yang masih menutupi sebagian badannya. "Kamu kenapa ketakutan kayak gini, Dek? Kamu nangis lagi?" tanya Bimo, panik mendapati jejak air mata di pipi istrinya. "Ibu mana, Mas?" Gita berusaha menguasai dirinya. "Ibu? Kamu nyari ibu sampai nangis? Astaga, ibu ada di dapur kok. Mungkin beresin bekas makan aku tadi. Mau aku panggilkan?" tanya Bimo tersenyum lembut. Dia mengelus jari Gita dengan jempolnya. Wanita itu menggeleng cepat. Dia menggigit bibir bawahnya. Aku mau pulang, Mas. Aku takut." Sontak senyuman Bimo pun perlahan menghilang. "Ada apa, Dek? Kenapa tiba-tiba?" Gita memeluk lutut, memaju mundurkan tubuhnya perlahan. "Sejak hari pertama di sini, aku selalu melihat sesuatu, Mas. Ibu selalu ada di mana-mana. Dia mengejutkanku. Aku takut, Mas," jawab Gita dengan jujur. Dia pun kemudian menceritakan segalanya tentang apa yang sudah menimpanya, tentang foto yang ternyata adalah jendela, suara misterius di dapur, lalu foto yang berasal dari tangkapan layar ponsel si Dara, juga kemunculan Menik barusan. Bimo pun hanya diam mendengarkan. Setelah Gita terlihat lebih tenang, dia pun meraba dahinya. "Panas. Kamu mungkin sedang berhalusinasi, Dek," ucap Bimo dengan wajah sendu. Dia berjalan dan mengambil tas Gita, mengeluarkan sebuah benda pipis serta panjang berukuran sangat kecil. "Coba pakai termometer ini." Dia menyerahkan benda itu kepada sang istri. Walaupun ragu, Gita mengikuti perintah suaminya. Dia memasukkan benda itu dan mengapitnya pada ketiak kanannya. Butuh waktu sekitar 2 menit hingga bunyi bip terdengar sangat nyaring. 38,4 derajat Celcius, eja Bimo. "Lihat, kamu masih demam, Dek. Bisa saja itu halusinasi kamu saja. Mana mungkin ibu ada di mana-mana. Kalau ibuku hantu, masa iya hantu bisa goreng ikan asin dan membuat sambal terasi?" lanjut Bimo dengan nada sedikit bercanda. Gita tidak tersenyum sama sekali. Dia yakin apa yang dilihatnya bukanlah halusinasi. Teringat akan pesan dari Dara, Gita mengambil telepon genggamnya, kemudian memberikan benda pipi itu dan membiarkan Bimo membaca pesan adiknya. "Astaga, Dek, kamu beneran percaya sama Dara? Maksudku, kamu kan pernah cerita kalau adik kamu ini suka baca novel horor, iya kan? Bisa saja dia kepikiran aneh-aneh pas kalian sedang melangsungkan panggilan video," ucap Bimo. Gita pun mulai ragu. "Lalu bagaimana dengan screenshotannya Dara? Gimana kamu bisa jelasinnya, Mas?" Alis Bimo bertautan. "Gak ada screenshot apa-apa ini, Dek. Tolonglah, kamu istirahat ya. Ibu pasti sedih kalau dengar perdebatan kita kali ini. Ibuku sudah tua. Aku ngajak kamu kemari biar ibu ada hiburan. Mbak Tia gak pernah mau datang, Dek. Otomatis Mas juga gak bisa datang." Rasa takut kita mulai menguap, berganti dengan rasa bersalah. Dia memilih diam saat Bimo mengembalikan telepon genggamnya. Layar masih menyala ketika dia melirik benda itu. Matanya memicing. Tidak ada lagi gambar yang dikirim adiknya. Yang ada rentetan pesan mereka saja. Sebuah langkah terdengar mendekat ke arah kamar. Gita pun menoleh dan mendapati Menik masuk dengan membawa sebuah nampan. "Makan ya, Nduk. Ibu bawakan bubur cenil. Pasti kamu akan suka."
Dia meletakkan mangkuk kecil berisi jajanan lawas yang berbentuk bulat-bulat, lengkap dengan kuah gula merahnya. Ada perasaan tidak enak di hati Gita, juga menyesal sudah menuduh aneh-aneh tentang mertuanya. Bukankah seharusnya dia bahagia? Dia dikaruniai mertua yang sangat begitu baik, perhatian, dan yang terpenting menyayanginya. Menik jauh dari gambaran mertua yang jahat dan sering diceritakan oleh teman-temannya yang sudah terlebih dahulu memasuki dunia rumah tangga. Dia pun sedikit tersentak ketika jemari lentik Menik membelai pipinya dengan lembut. "Kenapa diam, Duk? Astaga, kamu masih panas, Duk." Wajah khawatir yang Menik tunjukkan asli tanpa dibuat-buat. Dengan cekatan, dia berjalan keluar dan kembali membawa baskom berisi air. Menik mulai membantu menantunya untuk kembali berbaring. "Tidur Yondo, ibu kompres." "Kamu mikirin apa sih, Nduk, sampai sakit begini?" keluhnya sambil mengompres dahi Gita. Sementara Bimo, dia masih tetap tinggal dan memijat telapak kaki sang istri. Sensasi dingin langsung terasa ketika kain basah menempel di dahi wanita itu. Menik dengan sangat telaten menyuapi menantunya sedikit demi sedikit, tetapi karena demam, Gita tidak bisa merasakan legit dan nikmatnya bubur cenil yang dibawakan oleh Menik. Dan hanya 2 suapan saja yang tertelan, kemudian Gita menolak makanan itu. Wajah Menik sangat khawatir. Dia sudah bertanya berkali-kali menu apa yang ingin dimakan oleh menantunya. Pilihan Gita akhirnya jatuh pada sayur sop dan juga perkedel kentang. Menik pun langsung keluar, dia akan mempersiapkan apa yang diminta oleh istri putranya. "Lihatlah, Dek. Apakah ada makhluk halus yang seperti ibu? Ibu itu sangat sayang sekali sama kamu, Dek." Lirih Bimo, dia masih memijat telapak kaki si Gita. Wanita itu menarik napas panjang, dia bingung terhadap perasaannya sendiri. Mungkin untuk sementara, lebih baik jika Gita diam serta mengikuti alur yang ada, daripada dia terus bersikeras dan malah akan membuat hubungannya dengan Bimo menjadi panas. Singkat waktu, Gita terjaga ketika waktu menunjukkan jam 7 pagi. Dia segera bangun dan meraba dahinya. Dingin, dia tidak demam lagi. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak dia dapati sosok Bimo dimanapun. Tangannya meraih telepon genggam dan lagi-lagi dia melewatkan waktu untuk sholat. Dahinya berkerut saat mendapati notifikasi aplikasi pengingat sholat itu telah dinonaktifkan. Tidak mau berlama-lama, Gita segera bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Dia ingin memastikan sesuatu. Rencananya hari ini wanita itu akan mengajak Bimo mengelilingi desanya. Langkahnya terhenti saat menatap tas yang dia gunakan kemarin. Dia mendekat dan merogoh bagian kecil dalam tas tangan itu. Sebuah bungkusan kain kecil dia keluarkan. Ada rasa takut untuk membukanya, apalagi mengingat itu adalah pemberian dari orang asing. "Bismillah," ucap Gita pelan. Ada desir aneh yang terasa ketika mengungkapkan kalimat tersebut. Dia membuka bungkusan itu dan mendapati sebuah tasbih usang di dalamnya. Gita mengerutkan dahinya. "Kenapa wanita itu memberikan tasbih kepadaku?" Pertanyaan itu muncul dan memenuhi kepalanya. Dia harus cepat bertindak. Setidaknya dia harus mengumpulkan bukti sebelum bisa menuduh Menik untuk yang kedua kalinya. Dengan cepat Gita membereskan diri dan mengenakan gamis serta jilbab segi 4 yang berwarna senada. Tak lupa sedikit memoleskan lip tint agar wajahnya tidak terlalu pucat. Setelah itu, dia segera keluar dan mencari Bimo yang belum terlihat dimanapun. Saat masuk ke dapur, dia sekilas mendengar Menik tengah berbicara dengan seseorang di kamarnya. "Ibu mau kalian tinggal di sini saja, Le." Dada Gita bergemuruh saat berdiri di depan kamar Menik yang kebetulan pintunya tidak tertutup. "Tapi Bu, janjinya cuma main seminggu aja, Bu. Kalau dadakan pasti kita gak mau," jawab Bimo. Wanita itu meremas jemarinya. Tidak mungkin dia tiba-tiba masuk dan menyela percakapan antara ibu dan anak itu. "Jadi ini balasannya untuk ibu yang sudah membesarkan kamu. Oke, tidak apa-apa. Ibu sadar, jangankan kamu, anak kandung ibu saja tidak betah tinggal di sini. Tentu kamu pun tidak akan mau. Sudah, lupakan saja." Napas Gita tersengal. Dia merasa kehilangan oksigen untuk beberapa saat dan belum sempat mencerna semua kejadian aneh yang menimpanya. Kini dia harus mendapatkan fakta baru jika Bimo bukanlah anak kandung dari Menik.
Gita berpegangan pada tembok agar tubuhnya yang seketika lemas tidak benar-benar terjatuh. Kemudian meraup oksigen sebanyak mungkin setelah bisa mengendalikan dirinya. Wanita itu mengusap wajahnya pelan. Dia masih bisa mendengar suara Bimo yang tengah bernegosiasi dengan Menik. Akan Bimo usahakan, tolong kasih waktu sebentar ya Bu. Tidak, aku tidak akan mau jika diminta tinggal di sini. Itulah yang ada dalam benak kita. Pasti ada sesuatu yang salah jika Mutia saja tidak mau datang ke rumah itu, apalagi jika dirinya harus tinggal di situ. Ketika hendak beranjak, mata Gita menangkap siluet manusia yang masuk ke gudang melalui ekor matanya. Dia menelan ludah, dia sama seperti kemarin. Saat akan berpaling, Gita terkejut bukan main karena sesosok wanita dengan pakaian berdarah muncul dan berdiri tepat di depannya. Pergilah sebelum semuanya terlambat, desi sosok itu. Gita terkejut bukan main. Dia jatuh terduduk di lantai. Suara berdebam yang dia hasilkan membuat Menik dan Bimo segera keluar dari dalam kamar. Dia tergagap saat Menik bertanya apa yang terjadi dengannya. Ada hantu Bu, ucap Gita terbata-bata. Menik menatap menantunya dengan lama. Gita bisa melihat kilat amarah, tetapi dengan cepat sang mertua mampu mengubah ekspresi wajahnya. Hantu? Kamu bicara apa sih, Dek? Bimo segera membantu Gita untuk berdiri. Iya Nduk, kamu bicara apa Nduk? Mana mungkin ada hantu pagi-pagi begini? Menik membelai puncak kepala Gita yang tertutup dengan hijab. Gita menatap kedua orang itu bergantian. Menik memperhatikan tangannya yang menunjuk ke arah belakang. Wanita yang sehari-harinya senang menggunakan kebaya modern itu berjalan ke dapur. Di mana hantunya Nduk? Kasih tahu ibu, biar ibu marahi sekalian. Kok berani-beraninya menakuti menantu ibu? Bentak Menik, dia menatap liar ke segala arah. Gita meremas jemarinya, kemudian menunduk. Maafin Gita Bu, Gita mungkin salah lihat. Bimo mengusap pundak Gita dengan penuh kasih sayang. Kamu kangen rumah ya? Gita segera mengangkat kepalanya. Iya Mas, aku ingin pulang, jawabnya perlahan. Menik mendekat dan menghapus sisa air mata di kedua pipi si Gita. Kenapa nggak bilang Tondo? Pengen pulang sampai nangis kayak gini? Dia menarik Gita, kini keduanya saling berhadapan. Aku takut ibu tersinggung, ucap Gita perlahan. Menik yang selalu tersenyum kali ini tertawa mendengar ucapan menantunya. Ya enggak Tondo, Dok. Mana bisa ibu menahan kamu kalau kamu mau pulang. Lagi pula nanti orang tuamu marah sama ibu kalau ketahuan membuat putrinya yang cantik menangis seperti ini. Kelakan mertuanya. Gita pun mencoba tersenyum. Kita jadi keluar kan Mas? Tanyanya kepada Bimo yang menatap sang istri dan Menik bergantian. Mau jalan-jalan? Sela Menik. Bimo tambah ragu. Iya Bu, Gita minta keliling desa. Jantung kita berdesir, khawatir Menik akan melarang rencananya. Ya bagus Tona, kamu harus jalan-jalan biar kenal sama penduduk sini. Gita menatap tidak percaya saat wanita itu ternyata mengizinkan mereka mendapat lampu hijau dari ibunya, membuat Bimo menarik lengan sang istri disertai senyuman. Ibu mau pesan apa? Cemilan mungkin? Tanya Bimo antusias. Enggak nak, ibu cuma mau minta kamu jagain menantu ibu baik-baik ya, jawab sang ibu. Keduanya pun kemudian bergantian mencium punggung tangan Menik penuh takzim dan setelah itu mereka bergandengan keluar rumah. Mereka memutuskan untuk berjalan. Desa Sumberbanyu memang tergolong kecil, hanya ditinggali oleh sekitar 30 kepala rumah tangga. Itu dikarenakan Sumberbanyu adalah desa terakhir yang berbatasan langsung dengan kaki gunung. Udara sejuk segera mengisi paru-paru kita. Rasa takjub melihat pemandangan yang indah serta pertemuannya dengan warga yang ternyata sangat ramah sempat membuat kita melupakan tujuan awalnya mengajak Bimo untuk berjalan-jalan. Mas, aku mau tanya boleh? Kita membuka percakapan saat keduanya bersandai di sebuah pos gardu yang berdiri cukup jauh dari rumah warga dan kemungkinan sudah tidak digunakan. Apa Dek? Tanya Bimo sambil menatap kita penasaran.
Gita pun menoleh memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Aku harap kamu gak tersinggung ya mas. Itu kenapa kamu jarang sholat mas? Aku juga sejak kemari sama sekali belum pernah dengar kumandang azan. Apa warga di sini non muslim? Tanyanya hati-hati. Wajah Bimo berubah, senyumnya hilang seketika. Aku sholat kode, cuma di kamar belakang. Jadi kamu gak lihat. Kita menangkap kebohongan dari nada bicara Bimo. Gestur lelaki itu pun terlihat sangat tidak nyaman. Lalu kenapa gak ada suara azan sama sekali mas? Lanjut kita. Bimo tampak mengubah posisi duduknya. Kita balik aja ya, atau kamu mau jalan-jalan lagi? Mas. Bimo menatap kita tajam. Dia memegang pundak istrinya. Dia tahu jika istrinya mengubah panggilan untuknya, dia berarti sedang dalam keadaan yang sangat serius. Akan aku jawab, tapi jangan bicarakan di sini ya sayang, bisiknya kepada kita. Wanita itu terkejut melihat reaksi suaminya. Dia pun mengangguk cepat. Keduanya kembali berjalan menuju rumah warga. Ada dorongan aneh yang membuat kita sangat ingin menoleh ke belakang. Bimo melepaskan genggaman tangannya ketika seorang wanita menyapanya. Dia mendekat dan terlihat obrolan ringan. Sementara Gita berbalik ke arah pos tadi. Matanya memicing ketika melihat sesuatu berwarna putih mengintip dari belakang pohon itu. Wanita itu mengucek matanya, berharap apa yang dia lihat hanyalah suatu ketidaksengajaan. Saat kembali memfokuskan pandangan, Gita sukses dibuat terkejut karena melihat puluhan sosok pocong mengintipnya dari balik pohon-pohon berukuran besar tersebut. Gita. Wanita itu tersentak dan segera menoleh. Dia menatap Bimo yang kini tengah memperhatikannya. Kamu liatin apa sih? Tanya Bimo, kemudian kembali berbalik melanjutkan obrolan dengan wanita yang menyapanya tadi. Gita bisa mendengar Bimo mengeluh tentang dirinya, kemudian turut berbalik menghadap sosok wanita yang sedang diajak bicara oleh sang suami. Ini istriku mbak, Regita namanya. Lelaki itu memperkenalkan si Gita. Wah, cantik Pol Bim, beruntung sekali kamu tolele, puji wanita itu. Gita yang masih terkejut mencoba tersenyum. Dia sedikit risih kalau wanita itu mengusap tangan Gita dengan permukaan jempolnya yang kasar. Makasih mbah, ucap Gita dengan kikuk. Wanita tadi kemudian kembali berbincang dengan Bimo. Setelah beberapa menit, dia pun pamit untuk pulang karena harus memberi makan ternaknya. Bimo pun kembali menggandeng Gita. Wanita itu memilih untuk diam. Dia tidak boleh gegabah atau memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan di depan Bimo. Matanya terus memperhatikan aktivitas warga yang penghuni dewasanya hampir seluruhnya wanita. Mata Gita tertumbuk pada sebuah jalan setapak yang belum dia lewati. Kita lewat sana saja ya yang, pinta Gita, kemudian berjalan mendahului Bimo. Dia terkejut saat Bimo menahan tangannya. Di situ gak ada jalan lagi dek, gak ada yang bisa dilihat. Alis Gita bertautan, kenapa Bimo terlihat gelisah. Gak apa-apa mas, nanti kita putar balik lagi. Aku mau lihat semua yang ada di desa ini, rengeknya kepada Bimo. Namun Bimo tampak kurang setuju. Ibu bisa marah kalau tahu hal ini dek. Gita pun mengerucutkan bibirnya. Aduh sayang sekali. Namun Gita tetap memohon. Dia tidak menggubris ucapan Bimo yang membawa nama Menik. Dia penasaran setengah mati. Bimo menghela napas, akhirnya dia pun luluh dan mengalah. Saat Gita mulai menarik tangannya, keduanya berjalan santai, hingga mata Gita menangkap sesuatu yang sangat aneh. Tepat sekitar 100 meter dari tempatnya berdiri, terlihat sebuah bangunan yang ditutupi oleh kain hitam yang sangat besar. Ada rasa takut yang menyelinap dalam hati Gita saat matanya menangkap simbol bulan dan bintang di atas bangunan itu. Itu masjid? Tanyanya tak percaya. Dia menatap Bimo yang berdiri di belakangnya. Wajah lelaki itu terlihat begitu ketakutan. Gita segera berbalik dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Dia kehilangan oksigen untuk beberapa saat ketika melihat sesosok wanita yang muncul tiba-tiba yang tidak jauh berada darinya. Ibu, pekik Gita tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Belum reda dari rasa terkejut yang melandainya, Gita hampir terjatuh saat Bimo menarik tangannya dan memintanya untuk berjalan secepat mungkin.
Jangan menoleh, apapun yang terjadi, perintah lelaki itu. Gita meremas tangan Bimo dengan erat, keduanya berlari tanpa menoleh ke belakang. Dada Gita terasa nyeri, bulu kuduknya meremang saat mendengar suara yang mirip mertuanya tengah memanggil-manggil namanya. Bimo pun berhenti berlari, sementara Gita terlalu takut untuk melihat ke belakang. Apa itu tadi? Tanya Gita kepada sang suami. Napasnya tersengal-sengal, wanita itu menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Dia menggerakkan tangan Bimo, berharap lelaki itu mau memberikan jawaban atas pertanyaannya. Namun Bimo hanya diam, dan tidak lama kemudian dia kembali berlari. Kali ini lebih cepat. Gita yang bertubuh mungil hampir terjatuh karena tarikan si Bimo. Wanita itu terbelalak saat suaminya terus berlari lurus ke arah sebuah jurang yang terdapat di pinggiran desa. Gita menarik tangannya, berusaha melepaskan genggaman tangan Bimo. "Lepasin aku, Mas. Ya Allah," pekiknya kala itu. Bimo terus berlari hingga saat mereka sampai ke bibir jurang yang terlihat sangat curam. Dia kemudian melompat bersama Gita yang memilih pasrah dan menutup kedua matanya rapat-rapat. Dingin dan nyeri, dua hal itu yang Gita rasakan setelah dia berhasil membuka matanya. Hal yang pertama dia lihat adalah langit-langit kamar Bimo. Wanita itu mengerang lalu berusaha untuk bangkit, kepalanya sangat sakit. Dia bahkan harus memijat pelipis demi mengurangi rasa sakit itu. "Mas," panggilnya pelan. Dia memegang lehernya yang terasa sangat kering. Matanya menyapu seluruh ruangan, berharap menemukan sosok Bimo. Namun nihil, tak ada tanda lelaki itu ada di sekitarnya. Ketika mengerjapkan mata, kita bisa melihat selang infus terhubung pada punggung tangan kiri. Alisnya bertautan saat mendapati cairan infus lengkap terpasang pada tiang penyangga dan diletakkan di sebelah kasurnya. "Mas," panggilnya sekali lagi. Ada perasaan tidak nyaman yang melandanya. Pintu kamar terbuka sedikit. Gita kembali mengerang saat merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu terdorong pelan dan menampilkan sosok Menik yang membawa sebuah nampan. Terlihat satu mangkuk bergambar ayam jago dan segelas teh hangat di sana. "Sudah bangun, Dok. Syukurlah," ucap Menik cepat. Dia segera mendekati Gita yang masih berusaha memahami situasinya saat ini. Aku kenapa, Bu?" tanya sang menantu. Senyuman Menik seketika berubah. Dia menatap khawatir pada menantunya. "Kamu jatuh, Dok. Kata Bimo, kalian tergelincir saat akan mengambil foto yang berlatarkan pemandangan desa." Kita berusaha mengingat-ingat sesuatu. "Jatuh?" ulangnya seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan mertuanya. Menik kemudian menceritakan kejadian 3 hari yang lalu. Mata Gita pun membelalak mendengar hal itu. "Untunglah Bimo baik-baik saja, Dok. Hanya kondisi kakimu yang mungkin akan butuh perawatan ekstra. Kata dokter, pergelangan kakimu cedera, Dok. Kami sudah membawamu berobat dan sekarang kamu ada di sini. Ibu belum memberitahu hal ini pada keluargamu. Takut mereka panik dan berpikiran tidak-tidak tentang kondisi kesehatanmu." Jelas Menik panjang lebar. Tangan Gita bergetar. Dia perlahan menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Dengan rasa tidak percaya, dia menatap nanar pada kaki kirinya yang berbalut perban tebal dan disangga oleh sebuah besi khusus. Aku ingin bertemu Mas Bimo, Bu," lirik Gita tanpa mengalihkan pandangannya. Dia ingat semua kejadian hari itu, bukan karena jatuh, melainkan Bimo yang mengajaknya terjun bebas ke dalam jurang itu. "Bimonya sedang pergi, Dok. Apa kamu butuh sesuatu?" tanya Menik. Kali ini dia berjalan mendekati menantunya. Dia meletakkan nampan ke atas meja. "Setidaknya mari makan dulu, Dok. Akan Ibu suapi. Kamu butuh energi agar segera sembuh, Dok," ucapnya lagi tanpa menunggu jawaban dari Gita. Dada Gita terasa sesak. Dia ingat semuanya tentang masjid yang ditutupi kain itu, tentang sosok Menik yang tiba-tiba muncul dan mengejar mereka. Suasana terasa sangat sepi. Gita bahkan seolah mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri. "Duduk ya, Dok." Menik dengan telaten membantu Gita membenarkan posisi duduknya. Dari jarak sedekat ini, Gita bisa menghirup aroma tubuh ibu mertuanya. Itu sangat aneh, seperti aroma bunga yang bercampur dengan kapur barus.
Menik memberikan segelas teh hangat kepada Gita. Wanita itu meraihnya cepat karena rasa haus yang telah menyiksanya. Ada sedikit sensasi anyir dan pahit yang Gita rasakan ketika menelan teh buatan ibu mertuanya. Suara dentingan sendok beradu dengan mangkuk. Mau tidak mau Gita menurut dan mengikuti semua perintah ucapan Menik. Sesekali dia melirik wajah mertuanya dan menatapnya dengan lekat. Senyuman Menik membuat Gita bergidik ngeri. Saat diperhatikan, wajah Menik sangatlah begitu pucat. Bubur ini spesial, Nduk. Ibu menambahkan bumbu rahasia supaya rasanya lebih lezat. Dia mengaduk bubur yang masih mengepulkan uap tipis itu dengan pelan-pelan. Bubur itu terlihat sedikit berwarna merah dengan irisan daging ayam, juga kuah kaldu yang tercium begitu harum. Gita hanya diam saja. Dia berusaha menelan bubur itu tanpa memperdulikan rasanya. Kenapa terlihat sangat ketakutan, Dok? Kamu seperti habis melihat setan aja. Tanya Menik tiba-tiba. Dia pun menghentikan aktivitasnya. Entah kenapa, mata Gita terasa sangat panas. Dia ingin menangis. Rasa takut menderanya ketika mendengar pernyataan aneh dari Bu Menik. Semakin sedikit kamu tahu akan semakin baik, Dok. Ucap Menik. Jemari lentiknya menyentuh kaki Gita yang mati rasa. Sementara Gita menggigit bibir bawahnya dengan sangat kuat. Dia berusaha bertahan agar tidak mengeluarkan air mata sama sekali. Jadilah menantu yang penurut, maka kamu akan selamat, Dok. Menik berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. Sebelumnya dia sekilas menatap Gita yang tertunduk dalam. Rambut wanita itu terurai panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Kenapa? Dengan sisa keberaniannya, Gita berusaha bertanya. Tubuhnya bergetar hebat, tidak pernah satu kali pun dia merasa sensasi ketakutan sebesar ini. Sosok Menik terdiam. Dia berbalik dan menatap Gita tajam. Tangannya perlahan terulur, kemudian dia melakukan beberapa gerak tarian yang aneh. Melihat itu, tubuh Gita seolah membeku. Herannya dia seolah lupa pada semua doa ataupun ayat suci yang sudah dia pelajari sejak kecil. Otak Gita mendadak kosong. Dia tidak ingat apapun selama rasa takutnya. Kepala Menik bergerak-gerak, matanya menatap liar ke arah sang menantu. Dengan senyumnya yang sukses membuat bulu kuduk Gita meremang. Dia berjinjit dan mendekati si Gita. Wanita itu mendekatkan kepalanya yang tampak kaku, tetapi mampu bergerak luas ke kanan dan ke kiri. Hembusan napasnya terasa dingin menerpa telinga Gita. Kamu sudah pilih, Dok. Apakah kamu mau menjadi penggantiku? Bisik Bu Menik. Gita pun nekat menoleh. Kini dia berhadapan dengan sosok Menik yang memiliki rupa aneh. Wajahnya terlihat sangat keriput dengan dua luka robek di kedua pipi si Menik. Luka itu tampaknya ada karena sayatan dari benda tajam dan dilakukan dengan sengaja. Hal terakhir yang dia ingat hanyalah sapuan dari telapak tangan Menik pada wajahnya. Lalu semuanya kemudian menjadi gelap. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gita mencoba menggapai kesadarannya. Matanya menangkap siluet seseorang sedang menggunakan mukena putih gadingnya dan tengah melaksanakan sholat. Dadanya pun berdebar dengan kencang. Allahu Akbar. Kesadaran Gita pun kembali. Dia membuka matanya lebar-lebar. Kejadian bersama Menik tadi segera terngiang. Dia hendak bangun, tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya urung untuk melakukan hal itu. Dan bahkan kejadian tadi bukan mimpi. Siapa? Tanyanya lemah kepada sosok yang kini bersamanya dalam kamar. Tangannya berusaha menggapai sosok itu. Tidak ada jawaban sama sekali. Hingga sosok itu selesai melakukan kewajibannya. Gita tersenyum. Dia merasa aman melihat ada seseorang yang menemaninya saat ini. Jangan pernah melupakan sholatmu. Itulah yang akan membantumu keluar dari sini. Sosok itu berbicara tanpa menoleh. Gita menautkan alisnya. Sensasi pusing membuat penglihatannya sedikit buram, hingga kesulitan menebak siapa sosok yang ada bersamanya. Dari nada suaranya, Gita tak yakin mengenal orang tersebut. Maaf, kamu siapa? Tanya Gita yang berusaha mengubah posisi tidurnya. Sosok itu perlahan berbalik. Gita memicingkan mata untuk melihat siapa orang itu. Allah, Allah, Allah. Ucap Gita berulang kali, walau takut dia tetap melihat apa yang ada di hadapannya. Tidak ada siapapun yang memakai mukena itu, tetapi kain tersebut bergerak seolah ada yang tengah menggunakannya.
Kesadaran Gita hampir saja hilang ketika suara pintu yang akan terbuka mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba mukena itu terjatuh begitu saja di atas sajadah. Bimo masuk ke kamar dan di belakangnya tampak sosok Menik sedang menatap Gita dengan tatapan yang sinis. Bimo pun masuk dan melirik sekilas ke arah lantai tempat mukena, juga sajadah Gita yang tergeletak begitu saja. "Loh, kamu sholat, Dik?" tanyanya yang terdengar aneh di telinga Gita. Wanita itu tidak menjawab, pandangannya terpaku pada sosok Menik yang berdiri di ambang pintu. "Kaki kamu kan masih sakit, Dek. Jangan banyak gerak dulu," lanjut Bimo yang mendekat padanya. Lelaki itu mengambil posisi duduk di sebelah sang istri, kemudian menatapnya penuh kasih sayang. Pandangan Gita beralih padanya. Dibandingnya dengannya, Bimo terlihat baik-baik saja. Tidak ada luka berarti yang dia derita, hanya tampak beberapa luka gores pada tangannya. "Maafin aku ya, aku dan ibu belum mengabari keluargamu. Kemarin kami nunggu kamu sadar dulu," ucap Bimo dengan nada sendu. Entah kenapa Gita merasa tidak percaya dengan ucapan suaminya. Apalagi setelah kejadian dengan Menik kemarin, dia terus meningkatkan kewaspadaannya jika berada di antara ibu dan anak tersebut. "Iya, tidak apa-apa, Mas," jawab Gita seadanya. Menik melangkah masuk. Dia terlihat enggan ketika harus berpapasan dengan mukena Gita. Raut wajahnya melunak saat dia berdiri di samping Bimo. Wanita itu memasang senyuman khasnya itu. "Betul kata suamimu, Dok. Jangan banyak bergerak dulu. Kami juga mau kamu segera pulih, Dok," imbunya dengan nada mendayu-dayu. Gita berusaha bersikap setenang mungkin. Bisa saja Bimo tidak tahu apa-apa tentang sang ibu, atau dia tahu dan kini tengah berakting saja di depannya. Entah apa tujuan keduanya saat ini. "Di mana handphoneku, Mas?" tanya Gita. Saat dari kejadian, saya ingatnya ia membawa benda pipi itu dalam tasnya, dan sampai sekarang dia tidak mendapati benda itu dimanapun. Bimo terlihat melirik Menik sekilas, kemudian lelaki itu bangkit dan berjalan ke arah lemari pakaian. Dia mengambil sesuatu dari dalam laci dan membawakan benda yang diminta oleh Gita. "Aku harap kamu tidak menghubungi keluargamu dulu, Dek. Aku takut dicap sebagai suami tidak bertanggung jawab. Baru 1 minggu di sini dan kondisimu sudah seperti sekarang. Aku janji setelah kamu pulih, kita akan pulang, Dek," pinta Bimo sebelum menyerahkan telepon genggam kepada Gita. Gita berusaha tersenyum. "Iya, Mas, aku mengerti kok. Ibu sudah menjelaskan semuanya padaku." Dia kemudian melayangkan pandangannya pada Meni. Kedua mata itu saling berpandangan sekarang. "Iya, pandai, Dok. Kamu harus mengikuti ucapan suamimu. Wanita yang baik memang harus menurut kepada suaminya," ucap si Menik. Meski ucapan sang mertua ada benarnya, di pendengaran Gita kata-kata itu memiliki arti lain. "Ibu akan menunggu kalian di meja makan. Makanan siang sudah siap." Wanita itu pun berbalik dan melangkah keluar dengan anggun, meninggalkan Bimo dan Gita yang sama-sama sedang terdiam. Sepeninggalan Menik, gerak-gerik Bimo terlihat sangat kikuk. Gita dengan cepat mengecek pesan dan panggilan pada telepon genggamnya. Saat benda pipi itu dihidupkan, banyak sekali pesan yang masuk. Sebagian besar adalah keluarganya. Kebanyakan hanya mengirim pesan yang dikirim dengan kontak suamiku. "Maaf sayang, saat ini aku tidak bisa bicara banyak. Kedepannya tolong dengarkan apa saja ucapan ibu. Percayalah, aku akan membawamu pergi dari sini. Aku hanya butuh sedikit waktu." Tubuh Gita membeku. Dia menatap ke arah Bimo yang ternyata juga sedang melihatnya. Lelaki itu tersenyum getir. Dia kemudian mengangguk perlahan. "Kursi roda yang kupesan akan datang nanti, Dek. Sementara aku akan menggendong kamu dulu ya." Bimo mendekat ke arah Gita. Dan dengan penuh rasa sayang juga hati-hati, dia mulai mengangkat tubuh kecil istrinya. Mau tidak mau, Gita pun meletakkan telepon genggamnya. Dia mengalungkan tangan di leher sang suami. Jantungnya berdegup kencang. Ingin rasanya dia menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi, yakni tentang kejadian ketika Bimo mengajaknya terjun bebas. Ucapan Menik yang begitu menakutkan dan maksud dari pesan Bimo itu. Setelah memastikan istrinya nyaman, Bimo perlahan melangkah keluar. Dan ketika akan melewati pintu, dia berhenti. Gita hanya diam saat lelaki itu mendekatkan bibirnya pada telinga Gita. Embusan napas Bimo yang hangat membuat bulu kuduk wanita itu merinding.
Berhati-hatilah mulai saat ini, Dek. Percayalah kepadaku, bisiknya padaku. Gita tidak menjawab sampai Bimo kembali berjalan dan membawanya ke ruang makan. Matanya bisa menangkap Menik yang sudah berada di sana, menunggu keduanya datang dan ikut bergabung dengannya.